Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zidana Muktira Yendra. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan presentasi akhir mengenai stupen saya itu IBM Skills Bid for AI and Cyber Security di PT Hektive Teknologi Indonesia. Nah, pertama ya, Activate itu apa? Activate itu adalah program reskilling atau perusahaan reskilling yang mendalam yaitu bootcamp yang mengubah pemula menjadi talenta digital siap kerja. Sejak tahun 2015, Activate ini telah berdedikasi mengatasi kesenjangan keterampilan teknologi melalui kurikulum komprehensif dan praktis yang mempersiapkan siswa untuk sukses berkarir serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan 7.200 lebih siswa terlatih hingga Activate mendorong transformasi digital dan pembelaan individu di industri teknologi yang dinamis ini. Kemudian ini bisa kita lihat di sini tuh ada profil perusahaan dari struktur perusahaan dari Hactibet-nya. Next, kemudian untuk deskripsi kegiatannya itu program IBM Skills Bid for AI and Cyber Security. Ada inisiatif pendidikan yang dirancang secara khusus untuk memberikan aspirasi kepada siswa yang tertarik memilih karir di bidang kecerdasan buatan atau AI. Nah, program itu menawarin itu apa? Menawarin kurikulum yang komprehensif yang mencakup pembelajaran dalam generatif AI, machine learning, dan dasar-dasar teknologi AI lainnya. Nah, para siswa ini akan diberikan pengetahuan teoritis yang kuat yang akan diperlakukan oleh studi kasus praktis dan latihan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan dalam menerapkan teknologi dalam situasi dunia nyata. Nah, tujuannya itu apa dari kegiatan ini? Itu program ini tuh bertujuan untuk menciptakan profesional AI yang berpotensi tinggi yang siap untuk menghadapi tantangan kompleks dalam dunia bisnis dan tentunya dunia profesional ya, dan berperan penting dalam membentuk AI yang inovatif dan berkelanjutan dengan berbagai keterampilan yang mereka peroleh selama program ini. Nah, mereka ini akan menjadi agen perubahan yang dapat memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi di berbagai industri. Kemudian ruang lingkupnya itu apa? Ruang lingkupnya jadi sebenarnya tuh kami itu ada ini utamanya itu ada soft skill dan introduction to Python. Ini ada di LLM Media atau website kode.id. Habis itu ada generative AI learning, kemudian ada fundamentals of machine learning, kemudian ada deep learning foundation, kemudian ada generative model using Watson X AI, kemudian ada AI governance, kemudian ada capstone project, dan terakhir ada pembelajaran yaitu cyber security. Nah, kemudian sistem pembelajaran itu gimana? Ada dua. Yang pertama tuh asinkronus, di mana kita tuh dari website tadi kode.id atau LMS dia. Nah, itu dia bakal nyediain referensi-referensi dan juga slide-slide materi yang perlu kita pelajari dulu, baik itu sebelum atau sesudah dari pembelajaran sinkronus. Nah, kemudian untuk pembelajaran sinkronus itu ada dibagi dua, yaitu pas ada kelas besar, kemudian ada dibagi lagi jadi kelas kecil. Nah, kemudian keikutsertaan atau keaktifan mahasiswa ini juga dicatat ya, di mana mahasiswa yang aktif mendapat nilai yang lebih dan mahasiswa yang tidak aktif biasa saja. Kemudian jadwal sinkronis ini tuh terkadang tidak tentu dan bisa didadakan dan semuanya diumumkan lewat aplikasi Discord. Kemudian untuk sistem penilaian itu ada tiga, itu pertama tugas individu, dan kita dari tugas individu yang kita kumpulkan yang kemudian dicek oleh mentor kami di kelas kecil. Kemudian ada keaktifan selama proses pembelajaran. Kemudian ada capstone proyek atau tim proyek ya. Itu beda lagi sama tugas individu tadi karena ini proyeknya tuh bersama-sama teman sekelompok. Kemudian latar belakang saya di sini mengambil stupid ini karena saya tertarik sendiri ya dengan AI ini, karena memang dari kasdet dari mata kuliah kasdet saya tertarik, dan mata kuliah atau stupid ini tuh melanjuti dari situ di mana saya bisa belajar LLP, computer vision, dan lain-lainnya. Nah, selain itu di sini tuh juga dibahas cyber security ya. Menurut saya ini tuh hal yang menarik juga. Kenapa? Karena di Indonesia ini AI ini tuh cyber security ini tuh bisa dibilang tuh kurang bagus ya, dan sebenarnya menjadi barang yang hits banget ya. Sedangkan ini bisa jadi kompetitif edge bagi saya. Kemudian untuk teknik pelaksanaan itu ada beberapa ya caranya, itu pertama lewat Discord sebagai media komunikasi, kode ID itu sebagai LMS dia, kemudian ada Google Meet sebagai aplikasi untuk pembelajaran sinkronus dia, kemudian ada IBM Skill Build Platform itu untuk mendapatkan LMS dia juga ya sebenarnya, dan IBM Studio Platform, kemudian ada GitHub dan Google Colab itu untuk pelajaran baik itu tugas individu atau tugas kelompok, kemudian terakhir ada Google Classroom yaitu untuk mengumpulkan tentunya itu tugas yang tadi dibuat ya. Kemudian untuk kendala yang utama yang saya hadapi itu adalah masalah komunikasi, di mana karena kan ini Discord ya. Jadi channel-channel yang dipakai oleh Activate ini masih kurang efektif sehingga banyak miskomunikasi dan chat yang terlewat karena memakai Discord ini ya. Kemudian saran saya solusinya itu apa? Mungkin untuk Discordnya lebih lebih lagi untuk itu dimoderasi dengan lebih baik dengan channel-channel yang lebih bagus ya, seperti misalnya waktu itu di SDA dari Fasilkom sendiri itu cukup bagus untuk channel-channelnya dibagi-bagi dengan baik, dan itu cukup aktif untuk moderator-moderatornya untuk mengasih tahu kalau ini salah ini benar dan teman-teman lagi. Kemudian untuk relevansi dengan perkuliahan, jadi pertama ya tentunya dia berhubungan erat dengan
kecerdasan artificial data dan sains data besar, dan tentunya saja dengan mata kuliah NLP, di mana di sini saya mempelajari tentang machine learning dan juga deep learning dan juga tentunya natural language processing yaitu NLP, dan di sini saya juga mempelajari dengan computer vision yang itu berhubungan juga dengan itu. Kemudian untuk mata kuliah berikutnya itu komputer dan masyarakat, di mana saya belajar etik dari ini, dan juga tentunya saya juga mempelajari tentang professional skills yang dibutuhkan, yaitu soft skills-nya ya, itu juga termasuk berhubungan dengan komputer Komas ini. Kemudian ada mata kuliah jaringan komunikasi atau Jarkomdat, di mana ini tuh berhubungan ya, karena saya perlu melakukan deployment ini terhadap di IBM Cloud. Kemudian mana ada mata kuliah manajemen proyek, yaitu saya itu menerapkan proyek efektif, di mana saya itu sebagai kelompok ini kan ya. Jadi dibagi-bagi tugas, di mana kita misalnya ada meeting dulu untuk kayak ini tugasnya sampai mana ya. Terus kemudian ada tentunya ya kriptografi dan keamanan informasi, yang belajar apa? Belajar cyber security, yang di mana kami di sini belajar dasar-dasar cyber security, security analysis, dan mengidentifikasi serta menganalisis keamanan suatu produk. Kemudian untuk kesesuaiannya ya seperti misalnya di sini semuanya ini mayoritas bukan mayoritas, semuanya memang sudah sesuai dengan kerangka acuan yang diberikan pada awal ini, di mana pas saat onboarding dan implementation semuanya kelar, soft skill juga kelar semua, generative semuanya dilaksanakan, machine learning fundamental semuanya dikelarkan, deep learning foundation semuanya dikelarkan, generative model using Watson X juga, AI governance juga, Watson X, cyber security, capstone project, dan penyusunan laporan akhir juga sesuai. Nah, kemudian ini hasilnya, di mana saya memiliki 6 tugas individu. Yang pertama itu untuk ini ngoding dulu awal-awal, di mana kami diberikan 2 soal, di mana pertama buat segitiga dan kedua untuk membuat ngeprint dan memfilter file CSV. Kemudian untuk tugas individu 2 kami disuruh untuk mengerjakan course-course yang ada di em, kode ID tadi, yang ini di Cognitive AI. Nah, ini kita pertama ada 2 ini, kemudian berikutnya ini ada 3 tiga sertifikat yang bisa kita lihat, kemudian total 5 yang dikumpulkan. Kemudian ada tugas individu 3, yaitu kita membuat project NLP, di mana saya di sini itu mengerjakan semua tugasnya dengan baik dan benar, di mana sesuai dengan ini kami menggunakan algoritma decision tree dan random forest, dan juga melakukan hyperparameter tuning. Kemudian untuk assignment 4 ini apa? Assignment 4 ini tuh melakukan proyek NLP, di mana kita tuh perlu deteksi yang mana spam dan mana itu bukan spam. Kemudian untuk tugas individu 3 ini kita perlu mendeploy model uh, chatbot atau ini generative AI itu ke menggunakan Streamlit ya. Tentunya ini seperti yang sudah bisa lihat di sini, mana saya berhasil melakukan deployment tersebut dari IBM. Nah, kemudian berikutnya untuk tugas individu 6 kami melakukan melakukan course lagi, tapi sekarang bukan hanya course-nya saja yang ditampilkan, melainkan kami harus membuat PPT dari course tersebut, yaitu apa yang kami pelajari dari course tersebut, inti dari course tersebut itu apa. Kemudian ada juga proyek akhir, di mana kami itu dibagi-bagi menjadi 6 orang per kelompok, di mana kelompok saya memilih itu menggunakan NLP untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi emosi yang terkandung di dalam teks. Nah, kemudian ini ada emosi apa aja, ada anger, joy, fear, dan sadness. Kemudian saya melakukan data load, building, dan cleaning. Kemudian data preprocessing juga, saya melakukan EDA juga, saya melakukan word cloud ya, seperti ini sini bisa dilihat. Kemudian ini hasil EDA-nya. Kemudian saya melakukan model aktif architecture definition atau pembuatan model, di mana ini seperti tadi saya menggunakan model LSTM. Kemudian evaluasi modelnya seperti misalnya di sini, yaitu ada model akurasi dan model loss-nya tentunya, dan di sini tuh juga ada precision, recall, F1 score dan supportnya, dan akurasinya tentunya, dan juga di sini ada heat map-nya bisa dilihat. Kemudian ini konklusi yang saya terima dari kesimpulan tadi, yaitu dari model tadi yang saya buat, itu saya memiliki overfitting sebenarnya. Kemudian saya juga melakukan deployment terhadap model tadi, yaitu ke dalam IBM ya, ke Streamlit juga. Nah, ini seperti dilihat di sini tuh dia itu berhasil memprediksi di mana teks-teks barunya ya dari dia. Jadi dia bisa mengecek nih kalau misalnya I am so happy, dia bisa ngomong kalau ini kemungkinannya apa saja. Kemudian sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.